Hai teman-temanku semuanya, piye kabare? Atau gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membawakan alur dari sebuah film horor thriller modern berjudul Wolfman yang dirilis tahun 2025 dan disutradarai oleh Leigh Whannell, sutradara jenius di balik The Invisible Man. Film ini bercerita tentang seorang pria yang hidupnya berubah drastis setelah mengalami sebuah serangan brutal. Dan sejak malam itu, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia mulai kehilangan kendali, terutama saat malam bulan purnama tiba. Perlahan, sisi gelap dalam dirinya bangkit, dan ia menjadi sosok buas yang mengerikan. Film ini penuh dengan ketegangan, adegan mengejutkan, dan atmosfer kelam khas Whannell, dengan sentuhan emosional yang kuat dari karakter utamanya. Ini bukan cuma kisah monster, tapi juga pergulatan batin manusia. Yaping mulu kayak Daniel Budianto. Langsung aja saksikan filmnya. Cerita ini berlatar di tengah hutan belantara Oregon Tengah, Amerika Serikat. Di awal film, kita dikenalin sama dua tokoh utama, seorang ayah dan anak laki-lakinya yang bernama Blake. Mereka sengaja memilih hidup menyendiri di pegunungan. Nah, hari itu si ayah ngajak Blake buat berburu kadal sama biawak, lumayan buat makan malam sekaligus ngelatih insting. Tapi sebelum masuk hutan, Blake yang masih bocil manja diingetin biar nggak asal megang jamur. Karena bisa aja itu jamur beracun yang bikin badan gatal-gatal, kayak orang 2 minggu nggak kena air. I'm not always going to be around to watch over you. People get taken from you like that. Nggak lama kemudian, dari balik bukit terdengar suara gerak-gerik mencurigakan. Ternyata seekor rusa lagi cari makan. Saat si ayah mulai pasang bidikan buat nembak, si Blake malah tiba-tiba ngilang dari pandangan. Rupanya dia iseng jalan ke sisi lain buat ngejar si rusa. Blake! You know you need to stay near me! Si ayah pun langsung marah karena Blake nekat jalan sendiri. Belum reda marahnya, tiba-tiba terdengar suara aneh kayak binatang buas dari atas bukit. Nggak mau ambil risiko, si ayah buru-buru ngajak Blake naik ke menara kayu buat sembunyi dan mengamankan diri. Suasana jadi makin tegang. Suara langkah makhluk misterius itu makin lama makin dekat, seolah lagi naik tangga menuju atas menara. Si ayah pun pasang badan dengan senapan siap ditembakkan. Tapi anehnya, binatang itu nggak kelihatan, dan rusa yang tadi diburu malah udah mati dalam kondisi hancur lebur. Kayak dicarik jadi abon. Supaya Blake nggak takut, si ayah cuma bilang, itu ulah beruang biasa. Pick yourself up and let's go while there's still some light left. Malam harinya, di dalam rumah yang remang-remang, si ayah kedengeran lagi ngobrol sama temannya lewat radio satelit. Di lengan kirinya ada tato bertuliskan Lovell, nama keluarga mereka yang punya arti serigala kecil. Dari obrolan itu, kelihatan kalau si ayah cukup terobsesi buat nangkap makhluk misterius yang muncul siang tadi. Looking for something that doesn't want to be found. Don't you want to keep your boy safe? Kas ke-30 tahun kemudian, sekarang Blake udah jadi bapak-bapak dan punya keluarga kecil sendiri. Seorang istri bernama Charlotte dan anak cewek bernama Ginger. Malam itu, Blake baru aja nerima surat kabar duka bahwa ayahnya udah meninggal dunia. Nggak cuma surat, dia juga dapat warisan berupa rumah tua, tanah seluas 10 hektar, dan 1 set alat pancing lengkap beserta dus-dusnya. Karena udah setahun keluarga ini nggak liburan, akhirnya Blake ngajak Charlotte dan Ginger buat sekalian healing ke kampung halamannya di hutan Oregon. No. No, I still know you. Stop! Stop it!
Tapi karena udah lama nggak pulang, Blake malah nyasar ke lahan orang lain. Ternyata itu milik anak teman lamanya ayahnya, cowok bernama Derek. Untungnya Derek masih ngenalin Blake. Katanya mukanya nggak banyak berubah sejak dulu. Derek pun dengan senang hati nawarin diri buat nganter Blake ke rumah ayahnya. I'll take you there. Get you settled in quicker. Okay. What? No, absolutely not. Charlotte sempat curiga dan nggak setuju karena takut Derek punya niat jahat. Tapi Blake mencoba nenangin istrinya. Katanya jangan suka berburuk sangka. Soalnya itu adalah seburuk-buruknya prasangka. Ngutip ceramah ustaz langganan mungkin ya hahaha. Just go straight on a ways. Tapi pas hari mulai gelap dan perjalanan belum juga sampai-sampai, Derek bilang lokasi udah deket banget, tinggal beberapa meter doang. Tiba-tiba di tengah jalan muncul sosok misterius berdiri diam. Dan brak, mobil yang mereka tumpangi langsung jatuh ke jurang, nyangkut di pohon. Derek milih loncat duluan, sementara Blake tetap di mobil sambil ngawasin kondisi Derek yang masih tergolek. Tapi tiba-tiba muncul sosok makhluk buas yang langsung membantai Derek dan nyeret jasadnya entah kemana. Sementara itu, Blake dan keluarganya berhasil kabur dari mobil dan lari terbirit-birit sampai ke rumah peninggalan ayahnya. This is it. Run. Run, honey. Begitu nyampe, Blake langsung nutup semua pintu dan jendela, rapat-rapat. Karena rumahnya gelap kayak kamar horor, Blake pergi ke belakang buat nyalain genset. Setelah memastikan semuanya aman dan makhluk itu belum balik, Blake pun nyuruh Ginger buat tidur biar bisa mimpi ketemu unicorn atau opa Korea, hahaha. Di tengah kondisi yang bikin jantung serasa mau copot, Blake mencoba menenangkan Ginger sambil bilang kalau selama ia masih bernapas, nggak akan pernah ia biarkan putrinya itu terluka, bahkan lecet dikit pun enggak. I was thinking. I love you. I'll be right here. Tapi ya, Blake juga sadar, cuma diem-diem bae nggak akan bikin masalah selesai. Tiba-tiba ia keinget sama telepon satelit peninggalan ayahnya yang disimpan di ruang kerja. Di ruangan itu juga, dia nemuin kunci mobil tua yang udah lawas banget. Kemungkinan besar udah kayak zombie. Hidup segan, mati pun malu. Tapi setelah nyoba nyalain radio dan gak ada satupun saluran yang merespon, Blake pun nyerah dan naruh alat itu. Tepat saat itu, Blake nyium aroma daging yang menguar dari salah satu ruangan. Ternyata itu adalah stok daging kering ayahnya. Teksturnya crunchy, rasanya enak walau rada alot. Tapi baru beberapa gigitan, gigi Blake malah copot, yang bikin suasana jadi antara kocak dan miris. Dan belum cukup sampai situ, Charlotte baru sadar kalau lengan kanan Blake ada luka lumayan parah. Entah itu kena pecahan kaca atau sempat dicakar makhluk aneh tadi, yang jelas Charlotte buru-buru ngasih pertolongan dan ngebalut lukanya supaya nggak infeksi. Look like you got cut by glass. Just try. Setelah selesai, Charlotte ngajak Ginger buat tidur bareng. Sementara Blake sibuk ngamanin rumah dengan papan kayu dan paku seadanya.
Belum sempat istirahat, Blake dengar suara dari lantai atas. Awalnya terdengar kayak langkah kaki yang bikin bulu kuduk berdiri. Pelan-pelan, dia jalan menuju suara itu, siap-siap kalau tiba-tiba ada yang nongol. Tapi ternyata cuma seekor laba-laba kecil lagi naik dinding. Tapi anehnya, suara langkah si laba-laba itu terdengar super jelas di telinga Blake. Kayak kupingnya upgrade jadi Dolby Atmos. Belum habis rasa penasarannya, Blake balik turun dan kali ini ia dengar suara langkah kaki yang lebih berat datang dari luar rumah. Nggak salah lagi, makhluk misterius itu lagi nyari celah buat masuk. Blake mendekat ke arah suara, berusaha fokus. Tapi bruk! Tangan makhluk itu nyangkut di jendela dan langsung nyeret kaki Blake. Untung Charlotte sigap. Dengan cepat ia pukul tangan si makhluk sampai melepaskan cengkeramannya. Tapi sayangnya, Blake udah sempat kehilangan kesadaran, kayak ditarik ke dalam ruang gelap tanpa cahaya. Dan pas akhirnya dia siuman, matanya bisa ngelihat dalam gelap. Iya, beneran. Padahal lampu rumah temaram, tapi segala benda sekitar terlihat lebih terang. Makin aneh lagi, pas dia ngelihat Charlotte lagi ngobrol lewat radio satelit, suaranya terdengar kayak bahasa alien, nggak paham sama sekali. Seolah Blake lagi hidup di dunia paralel. This is Charlotte. Level. If someone can hear me, please respond. Perubahan itu nggak cuma bikin Blake bingung, Charlotte juga sama syoknya. Soalnya wajah Blake mulai berubah, suaranya pun udah bukan suara manusia normal lagi. Setiap mau ngomong, yang keluar cuma geraman dan suara aneh kayak binatang. I'm so worried about you. Not me, no. On. Charlotte pun sadar bahwa suaminya dalam kondisi serius dan nggak bisa terus dibiarkan. Ia ngasih alat tulis biar Blake bisa nulis apa yang mau dia omongin. Tapi Blake malah nulis bahwa dirinya merasa sekarat dan nggak ada harapan buat sembuh. Dari titik ini, makin jelas kalau Blake dan Charlotte seolah-olah hidup di dimensi berbeda. Mereka ngobrol, tapi masing-masing kayak ngomong ke tembok, nggak nyambung, nggak paham, dan cuma bisa saling pandang tanpa tahu maksud satu sama lain. I love you so much. I want you in my love. Saat itulah Charlotte keinget sama kunci mobil tua yang ada di ruang kerja. Tanpa pikir panjang, dia ambil kunci itu dan ngajak Ginger buat pergi bareng, sambil nyeret Blake yang kondisinya makin gak karuan. Karena udah gak bisa ngandelin Blake, Charlotte pun harus jadi kepala keluarga dadakan. Dia paksain nyalain mobil itu sendiri, meski harus ngotak-ngatik aki segala. Dan untungnya, mobil akhirnya hidup juga. Tapi iya gitu. Baru sebentar, udah harus sembunyi lagi. Kali ini di semacam kebun kecil, beratap plastik tipis yang bisa sobek cuma gara-gara dilempar sendal. Makhluk itu masih ngejar, dan karena nggak mau ngelihat anak istri kenapa-kenapa, Blake yang udah hampir berubah jadi bukan manusia lagi,
mutusin buat ngorbanin diri. Dia nyuruh Charlotte dan Ginger balik masuk rumah, sementara dia sendiri turun keluar buat ngelawan makhluk itu dan memancingnya pergi. Beberapa saat setelah berhasil ngusir makhluk misterius itu, Blake balik lagi ke rumah dan minta dibukain pintu. Tapi yang berdiri di depan pintu sekarang udah bukan Blake yang dulu. Mukanya mulai berubah, rambut rontok, gigi taring nongol, mulutnya makin monyong kayak mau ngeden, dan matanya bisa ngeliat dalam gelap sejelas nonton film HD tanpa subtitle. Meski secara fisik udah setengah jadi manusia serigala, Blake masih punya hati, dia ingat siapa dirinya, dan masih kenal Charlotte dan Ginger. Nggak ada niat nyakitin mereka. Blake bahkan memilih untuk pergi, tapi ya, makhluk itu keburu nyelonong masuk dan langsung menyerangnya. Dan disinilah akhirnya semua terungkap. Ternyata, makhluk buas yang udah ngacak-ngacak hidup mereka selama ini adalah manusia juga. Lebih tepatnya manusia yang udah 100% berubah jadi serigala. Dan ya, proses yang sama juga lagi kejadian ke Blake. Semua itu gara-gara goresan cakaran pas kecelakaan mobil tempo hari, yang ternyata bukan luka biasa, tapi semacam kutukan werewolfan. Setelah duel brutal yang bikin isi rumah hampir copot semua, Blake berhasil ngebunuh makhluk itu. Tapi pas diperhatiin lebih dekat, ada tato Lovell di lengannya. Nama keluarga yang ternyata sama kayak tato Blake sendiri. Dari situlah Blake sadar, yang barusan dia bunuh adalah ayah kandungnya sendiri. Mampus, plot twistnya nyesek. Tapi belum sempat nangis bombay, Blake sendiri udah mulai kehilangan kendali. Matanya makin buas, napas berat, dan pikirannya mulai kabur. Daripada jadi ancaman buat anak istrinya sendiri, Blake milih untuk pergi jauh. Tapi baru juga jalan beberapa meter, badannya langsung berubah total. Kali ini, nggak cuma tampilan luar, tapi pikirannya juga mulai keriset. Blake jadi werewolf seutuhnya. Namun, entah karena sisa ingatan atau insting cinta keluarga, Blake nggak langsung ngamuk. Dia balik lagi ke rumah, berdiri di depan pintu sambil menatap Charlotte dengan tatapan, "Ini aku, percaya dong." Tapi Charlotte, yang udah trauma, jelas panik. Dia buru-buru tarik Ginger ke ruangan gelap buat sembunyi. Nah ini nih, miskomunikasi level dewa. Blake cuma pengen lihat wajah orang-orang yang dia sayang untuk terakhir kalinya. Tapi Charlotte ngiranya mau disikat. Jadilah Charlotte nusuk Blake pakai pisau dan langsung kabur ke gudang bareng Ginger. Tapi bro, satu kesalahan yang sama kejadian lagi. Mereka sembunyi di tempat gelap. Padahal Blake versi serigala justru punya mode night vision kayak kucing hutan. Dan yang bikin merinding, Blake sebenarnya bisa aja langsung nyamperin dan nyeret mereka keluar. Tapi dia nggak lakuin itu. Dia justru diem, tetap dalam bayangan. Sampai akhirnya kakinya nginjek jebakan besi yang bikin dia kejerat rantai. Karena nggak pengen kehilangan jejak, Blake nekat gigit kakinya sendiri. Bro, gigit kakinya sendiri.
demi bisa kabur dan nyusul istri anaknya yang udah kabur ke arah lokasi kecelakaan. Dengan kaki pincang dan badan kayak binatang buas, Blake tetap lari ngejar mereka. Charlotte dan Ginger yang udah panik banget akhirnya sampai ke lokasi awal. Dan ternyata, tempat itu adalah spot legendaris tempat Blake kecil dulu pernah berburu bareng ayahnya. Menara kayu masih berdiri kokoh di sana. Charlotte dan Ginger buru-buru naik ke atas buat cari perlindungan. Dan ya, seperti lingkaran takdir yang muter balik, momen itu persis sama kayak waktu Blake dan ayahnya dulu pernah sembunyi di menara yang sama, nunggu datangnya manusia serigala. Tapi kali ini, justru Blake lah yang jadi monsternya. Sempat ada momen hening, mata ketemu mata. Ginger, yang selama ini paling dekat dan sering main bareng ayahnya, ngerti betul maksud tatapan itu. Blake cuma pengen semuanya berakhir di tangan orang yang dia cinta. Dan dengan berat hati, Charlotte pun mengakhiri penderitaan suaminya. Mommy. Pagi harinya, Charlotte dan Ginger jalan berdua naik ke bukit, menatap pemandangan indah sambil menyadari bahwa hidup mereka nggak akan pernah sama lagi. Dan ya, demi masa depan, mereka siap jadi pemburu serigala, ditemani oleh Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Hadeh bro, ini plot twist atau parodi? Hahaha. Seperti ending yang ditunggu-tunggu, akhirnya film pun tamat. Akhirnya selesai juga. Ini orang-orang hebat semua yang nonton sampai akhir. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe sama like-nya dulu dong. Eits, komen juga ya. Berikut adalah ulasan terkait film barusan. Wolfman 2025 adalah upaya Leigh Whannell untuk merevitalisasi ikon horor klasik Universal dengan pendekatan yang lebih intim dan psikologis. Dibintangi oleh Christopher Abbott sebagai Blake Lovell dan Julia Garner sebagai Charlotte, film ini mengisahkan perjalanan keluarga yang kembali ke rumah masa kecil di pedalaman Oregon, hanya untuk menghadapi kutukan lycanthropy yang mengancam keharmonisan mereka. Secara sinematografi, Whannell bersama sinematografer Stefan Duccio mengambil inspirasi dari karya Roger Deakins dalam Prisoners dan Sicario, menciptakan atmosfer yang suram dan menekan. Penggunaan pencahayaan alami dan perubahan cahaya yang dilakukan secara manual di lokasi syuting memberikan nuansa realisme yang kuat, memperkuat ketegangan dalam setiap adegan. Pengambilan gambar di hutan Queenstown, Selandia Baru, yang menggantikan Oregon, memberikan latar yang memikat dan mendukung suasana isolasi yang dihadapi karakter. Desain makhluk werewolf dalam film ini merupakan hasil kolaborasi antara Whannell dan desainer prostetik Argent Wheaton. Mereka menciptakan tampilan yang menggabungkan elemen-elemen dari representasi klasik seperti The Wolfman 4091 dan An American Werewolf in London 8091 dengan sentuhan modern yang terinspirasi dari karakter Joker versi Heath Ledger. Transformasi Blake menjadi werewolf ditampilkan melalui efek praktis yang memakan waktu aplikasi prostetik antara 2,5 hingga 7,5 jam, tergantung pada tahap transformasi. Namun, meskipun aspek teknis dan visual film ini patut diapresiasi, beberapa kritik muncul terkait narasi dan pengembangan karakter. Beberapa ulasan menyebutkan bahwa hubungan antara Blake dan Charlotte kurang dikembangkan, dengan dinamika pernikahan mereka lebih banyak diceritakan daripada ditampilkan secara mendalam. Selain itu, beberapa penonton merasa bahwa film ini kurang memberikan ketegangan yang diharapkan dari genre horor.
dengan beberapa adegan yang terasa datar dan kurang menggugah emosi. Skor musik yang digubah oleh Benjamin Wallfisch memberikan lapisan emosional tambahan dengan komposisi orkestra yang mendukung suasana film. Namun, beberapa kritik menyebutkan bahwa skor tersebut terkadang terlalu dominan, mengalihkan perhatian dari narasi utama. Secara keseluruhan, Wolfman menawarkan pendekatan baru terhadap kisah werewolf klasik dengan fokus pada aspek psikologis dan dinamika keluarga. Meskipun tidak sempurna, film ini tetap memberikan pengalaman sinematik yang menarik, terutama bagi penonton yang menghargai eksplorasi karakter dan atmosfer yang mendalam. Demikian ulasan yang bisa saya sampaikan. Gimana teman-teman, setuju nggak nih? Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Ya, teman-teman. Saya berterima kasih banyak bagi siapapun yang sudah memencet subscribe dan like-nya. Jangan lupa komen juga dong terkait pendapat teman-teman. Terus ikuti channel Tukang Film. Dadah! Ready?